Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian para asatid dan asatidzah, juga para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa duduk bersama di dalam majelis ini. Kembali kita mengkaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan niat baik kita pada malam hari ini diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita wasalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan membaca salawat Tibbil Qulub 3 kali dan nanti dilanjutkan dengan Ummul Quran, tawassul kepada pengarang kitab dan tawassul juga kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lanjut baca Fatihah, tawassul kepada para ulama. الفاتحة على النية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ ابن عطاء السكندري وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسن وإلى روح الشيخ شيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ رجل المهدي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بدها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada halaman yang ke-24 pada hikmah yang ke-34. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Maknanya, keluarlah engkau daripada segala sifat basyariyahmu, sifat kemanusiaan, sifat manusiawi. Jadi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini kita disuruh untuk keluar dari sifat kemanusiaan kita. Karena di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 15 karakter manusia. Di antaranya, ini kalau 15 ini dijelaskan panjang. Di antaranya, pertama manusia itu memiliki karakter lemah, tak berdaya, bisa terpedaya. Makanya Al-Quran surah An-Nisa dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Maka keluar kita dari rahim ibu kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak pernah bawa orang keluar dari rahim, ada seorang bayi keluar dari rahim ibunya, itu bawa duit. Ada tak? Tidak ada. Keluar dari rahim ibu kita, kita ini tidak ada sehelai benang pun yang nyangkut di badan kita. Menandakan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Menandakan bahwa kita ini makhluk yang butuh dengan yang lain. Makanya dengan lemahnya manusia, kadang manusia terpedaya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Tapi kadang manusia itu terpedaya. Yang kedua, kata Al-Quran, manusia ini memiliki karakter penakut. Tadi ayatnya kita baca dalam salat maghrib. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Manusia ini dihinggapi rasa takut. Wal-ju', takut, lapar. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ,
takut kekurangan harta, takut kekurangan makanan. Karena manusia memang karakternya penakut. Takut mati. Dan manusia juga memiliki karakter mencintai. Apa segi positifnya mencintai? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Lalu dari segi negatifnya mencintai itu apa? Hubbul mal, hubbul jah, hubbud dunya. Cinta harta, cinta jabatan, cinta dunia. Nah, ini sisi negatifnya. Maka 15 sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu amat luar biasa. Ayat-ayatnya semuanya ada. Keluar engkau daripada sifat basyariyahmu, daripada tiap-tiap sifat yang lawannya bagi ubudiyahmu. Dari sifat basyariyah menuju sifat ubudiyah. Manusia ini terkadang memiliki karakter pembangkang. Kita tengok sejarahnya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada masanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang membangkang. Pada masa Nabi Adam alaihissalam ada makhluk, ada manusia yang membangkang. Siapa itu? Qabil. Tak mau ikut cakap ayahnya. Dibunuhnya Habil itu. Kita lihat kaum Samud. Kita lihat kaum Ma'ad. Kita lihat kaum Madian. Kita lihat kaumnya Nabi Musa. Ada Qarun di sana, ada Fir'aun di sana, ada Haman. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain. Yang benarnya Abu Bakar itulah. Abu Bakar, Abu Hurairah. Kalau Abu Jahal, itu musuh Nabi sampai mati. Mati dalam keadaan berperang, perang Badar. Itu Abu Jahal mati. Abu Sufyan lah yang masih hidup. Nah, maka keluarkan diri kita ini daripada sifat manusiawi, daripada sifat basyariyah menuju kepada sifat ubudiyah. Kita tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita tahu kita ini makhluk yang penakut. Kita ini makhluk yang mudah terpedaya. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Maka di saat itulah kita sedang menukarkan sifat manusia kita, sifat basyariyah kita kepada sifat ubudiyah. Supaya adalah engkau berkenankan bagi seruha Allah Ta'ala dan daripada hadratnya, hampir dengan menyerahkan dirimu bagi sifat tahar. Bermula segala basyariyah yang terkait pada pekerjaan agama itu ada dua bagi. Yang pertama, yang terkait pada zahir seorang hamba, segala anggota tubuhnya, yaitu segala amal. Ini anggota tubuh kita ini semuanya bisa kita gunakan untuk beramal. Tangan bisa digunakan untuk beramal. Ngasih sedekah. Tangan kanan ini ngasih sedekah. Dengan tangan kanan memberikan hak orang lain. Makanya ada sebuah hadis, dalam sebuah riwayat hadis, bahwa setiap hari anggota tubuh kita ini wajib disedekahkan. Bagaimana cara mensedekahkan? Mengambil duri di jalan itu sedekah. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Mengucapkan subhanallah sedekah. Berbicara yang baik sedekah. Menunjuki orang jalan sedekah. Berjalan ke masjid sedekah.
Itu semuanya wajib dikeluarkan setiap hari. Dari mulai ujung rambut itu sampai ujung kaki. Maka orang yang kalau tidak pernah mensedekahkan segala anggota tubuhnya, berarti dia itu tidak pernah bergerak dari tempat tidurnya. Perut butuh makan, butuh minum. Itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Jadi anggota tubuh kita ini digunakan untuk beramal. Salat, puasa, zakat itu digunakan untuk beramal. Yang kedua, barang yang ta'aluk pada batinnya. Artinya yang terkait pada batinnya dan hatinya, yaitu segala i'tiqad. Ingat, i'tiqad kita harus benar. I'tiqad kita min ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad kita adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bukan i'tiqad yang lain. Apa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Nah, itu kita perlu pelajari. Ayah Nabi di surga, ibu Nabi di surga, Allah tidak berada di arasy. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, i'tiqad kita harus benar. Maka adapun yang terkait pada zahirnya itu terbagi kepada dua juga. Yang pertama, barang yang muwafaqah ia bagi segala suruh dan dinamai ia dengan taat. Jadi anggota tubuh kita ini kalau kita kerjakan untuk ibadah, itu namanya taat. Dan yang kedua, barang yang menyalahi segala suruh. Artinya dalam bahasa sederhananya, imtithalul amri wajtinabun nahi. Mengerjakan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Jangan terbalik. Melaksanakan yang dilarang, menjauhi yang disuruh. Kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk berjudi, dilarang untuk narkoba, tapi kita lakukan. Nah, itu bukanlah bagian daripada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ta'alluq, yang terkait pada batinnya itu terbagi juga kepada dua. Yang pertama, barang yang muwafaqah ia bagi hakikat dan dinamai ia iman dan ilmu. Saya mau tanya di sini, Pak, mana dulu iman, mana dulu iman dengan ilmu? Apa iman dulu atau ilmu dulu? Yang masuk ke dalam diri kita ini ilmu dulu atau iman dulu? Iman dulu dimasukkan oleh Allah. Baru ada ilmu. Makanya Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran diceritakan itu. Falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat al-qamar, melihat bulan, Nabi Ibrahim katakan hadza rabbi. Oh, ini Tuhan saya ini. Di saat itu imannya sudah ada sebenarnya. Dan pencarian Allah itu merupakan bagian daripada ilmunya. Tapi imannya Nabi Ibrahim sudah ada. Dia percaya bahwa adanya Tuhan. Sehingga dia menunjukkan ketika bulan itu ada, maka dia katakan hadza rabbi, ini Tuhan saya. Tapi ketika siang itu tiba, malam itu tidak ada, maka bulan pun tenggelam. Maka Nabi Ibrahim katakan, ini bukan Tuhan saya. Karena masih dalam pencarian ini. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang datang, matahari timbul. Lebih besar daripada bulan. Kalau bulan kecil sinarnya, Pak. Nah, ini matahari bazighatan. Makanya asy-syams itu menurut ulama lughah, asy-syams itu dimaknai dalam dalam ilmu nahwu itu namanya muannas majazi. Muannas itu lebih banyak dibandingkan dengan mudzakkar.
Maka asyams itu saking terangnya matahari itu dianggap muannas majazi. Lebih terang daripada bulan. Nabi Ibrahim katakan, "Hadza Rabbi," oh ini Tuhan saya. Tapi ketika sore datang, matahari tenggelam, maka hilang matahari. Kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Maka Allah saat itu mengatakan, "Hai Ibrahim, akulah Tuhanmu." Mana buktinya? Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mencari seekor burung. Burung itu dicari oleh Nabi Ibrahim. Setelah dicari, dicencang-cencangnya. Habis burung itu. Setelah dicencangnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk meletakkan di setiap bukit yang sudah dicencang itu. Setiap bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyuruh Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, panggillah burung itu." Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim, "Hai burung, datang kemari." Burung yang sudah habis dicincang itu datang. Maka saat itulah keimanan Nabi Ibrahim semakin bertambah. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi Allah itu tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan. Maka kita sudah bersyukur kepada Allah. Lahir ke dunia ini iman sudah ada. Apa menandakan bahwa iman kita ini sudah ada? Maka dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak itu lahir ke dunia ini melahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Makna fitrah di situ adalah fitratul Islam. Kaset kosong kita ini. Lahir ke dunia dalam keadaan kaset kosong. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yang membawa dia. Apakah Majusi, ataukah Nasrani, ataukah Yahudi. Ibarat kita di kaset kosong. Namanya kaset kosong, Pak. Kalau direkam, itu apapun suaranya masuk. Kalau suaranya itu sudah masuk, tidak bisa lagi keluar. Sudah terekam. Maka di awal itu dengan fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka jagalah itu baik-baik. Sampai sekarang. Kemudian yang kedua, barang yang menyalahi bagi hakikat itu dinamai nifaq dan jahal. Kita ini bisa saja bergeser kepada sifat munafik. Karena sifat munafik ini sangat dekat sebenarnya dengan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah. Tetapi malah mereka sendiri yang tertipu. Apa ciri-cirinya orang munafik yang disebutkan oleh Allah dalam Quran? Yang pertama, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka itu berdiri hendak melaksanakan salat, mereka itu berdirinya dalam keadaan malas dan riak di hadapan manusia. Takbirnya sekedar-sekedarnya baik. Baca ayatnya kuluhu inna ataina. Isya kage inna ataina kuluhu. Subuh besok balik lagi kuluhu inna ataina. Maghrib besok inna ataina kuluhu. Itulah ayatnya. Tidak ada perubahan. Harusnya orang yang Islam, orang yang mukmin, orang yang beriman itu semakin hari semakin bertambah baik, semakin hari semakin bertambah ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, cirinya yang disebut dalam Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali zikirnya sedikit. Bahkan tidak ada zikir itu seperti apa ya? Zikir yang sedikit baik dianggap munafik. Oleh Al-Quran sendiri yang mengatakan. Apalagi yang tidak ada pernah zikir.
Maka yang disebutkan dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu apa makna ulul albab? Ulul albab di situ adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab di situ maknanya orang yang berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan baring. Makanya Al-Quran sendiri menyuruh kita setelah selesai sholat disuruh zikir. Fa'idha qadaitumus shalah, kalau kamu telah melaksanakan sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hendaklah kamu itu berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau baring. Suruh kita berzikir. Dan kita ini menghadiri majelis ilmu, ini juga dihitung dengan zikir. Apa zikir? Artinya majelis ini mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga disebut dengan zikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melewati, ini kata Rasul kepada sahabat, kalau kamu melewati Riyadul Jannah farta'u. Kalau kamu melewati Riyadul Jannah, berhenti di situ. Maka sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa Riyadul Jannah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, halaqud dzikir. Dalam riwayat yang disebutkan majalisul ilm, yaitu halaqah dzikir atau majelis ilmu. Inilah Riyadul Jannah, tamannya surga. Nah, ini sifat nifaq. Orang yang melakukan nifaq itu disebut dengan munafik dan jahal. Jahal itu artinya jahil. Jahil itu ada dua. Ada namanya jahil basit, ada namanya jahil murakkab. Apa jahil basit itu? Jahil basit itu dia tak tahu. Dia ngaku kalau dia tak tahu. Yang susahnya ini jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Dia tak tahu, tapi tak mau tahu. Ngaku tahu, dikasih tahu, tak mau tahu, padahal tak tahu. Ini susahnya. Dan nazar pada yang ta'aluk, pada yang terkait pada zahir hamba itu dinamai pada istilah akan fikih. Jadi yang terkait dengan jasad kita, yang terkait dengan anggota tubuh kita itu namanya fikih. Dan yang terkait pada batin itu dinamai pada istilah dengan tasawuf. Maka kita ini perlu tiga itu pelajari. Hakikatnya belajar, akidahnya belajar, fikihnya belajar, tasawufnya belajar. Hakikat, syariat, tariqat. Itu belajar semua. Jangan cuma belajar hakikat tapi tidak belajar fikih. Jangan cuma belajar fikih tapi tidak belajar hakikat, tidak belajar tariqah. Semuanya harus lengkap. Makanya ada yang menafsirkan bahwa kata santri itu berasal dari bahasa Inggris katanya. Sun dan tri. Sun itu artinya matahari. Tri itu artinya tiga. Artinya tiga matahari. Kenapa dimaknai dengan tiga matahari? Ini menurut pakar ya. Kenapa dimaknai tiga matahari? Karena di dalam pondok pesantren itu dipelajari tiga hal. Yang tiga hal itu menjadi pokok. Apa itu? Aqidah, fikih, dan akhlak atau tasawuf itu. Jadi ketiga-tiganya harus dipelajari. Jadi kita ini para santri, kita hafal Quran, paham isi maknanya. Pahami maknanya, pahami tafsirnya. Jadi kita ini ngafal bukan hanya sekedar hafal ayatnya saja. Tapi yang kita hafal juga pemahaman daripada ayat itu.
Sehingga mudah kita ngamalkan. Jadi semuanya dipelajari. Dan alhamdulillah di pondok pesantren ini, alhamdulillah itu dipelajari ya Ustaz ya. Belajar kitab kuning juga belajar. Belajar Al-Quran juga belajar. Dan adalah kedua pekerjaan ini dinamai pada istilah keduanya itu akan kulliyatul abdi. Dan zahirnya mengikut kepada batinnya. Dengan daruri. Jadi kita ini anggota zahir itu ngikut anggota batin kita. Tangan ini ngikut hati. Mata ini ngikut hati. Akal kita ngikut hati. Karena bahwasanya qalbu itu seperti raja. Dan anggotanya itu tentara dan rakyatnya. Jadi hati ini rajanya. Dalam anggota tubuh hati ini jadi raja. Semua anggota tubuh ini rakyatnya. Semua anggota tubuh ini tentaranya. Artinya kalau itu raja, maka diikuti kata hati. Makanya para ulama-ulama tasawuf itu yang paling dulu itu menata hati. Jadi kedua-duanya harus sinkron. Tidak bisa anggotanya saja, tapi hatinya tidak ditata. Tidak bisa. Kedua-duanya harus ditata. Makanya dalam lagu Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa maknanya? Bahwa kita ini disuruh untuk membangun jiwa kita. Membangun jasad kita. Artinya bukan hanya jiwa saja yang dibangun. Atau bukan hanya jasad saja yang dibangun. Kedua-duanya harus dibangun, harus sinkron. Dan daripada pekerjaan rakyat itu taat kepada rajanya. Apa yang disuruh hati, itulah yang dikerjakan. Makanya prinsip dasar yang pertama sekali adalah hati itu ditata. Maka pertama sekali penanaman dalam diri kita ini adalah penanaman akidah. Karena hati itu perlu ditata dengan akidah. Baru kita berbuat dengan syariah. Dan dilengkapi terakhir dengan tariqah. Pada segala yang disuruhnya dan segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya isyarat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ini segumpal daging ini kalau salah, nah itu luar biasa. Kalau benar, wah itu luar biasa juga. Bagusnya. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Apabila baik ia, maka baiklah jasadnya. Wa idza fasadat, kalau dia rusak atau binasa, fasadal jasadu qalbu, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya, seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Dalam makna tasawuf, qalbu itu maknanya hati. Dalam makna lughawi, qalbu itu artinya jantung. Kok beda antara makna lughawi dengan makna tasawuf? Walaupun maknanya berbeda, tetapi kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Jantung itu juga tujuan yang sama. Karena jantung itu adalah pusat kehidupan manusia. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, maka meninggallah manusia. Begitu juga dengan hati. Kalau hati manusia sudah mati, maka meninggallah ruhnya. Kenapa saya sebut meninggal ruh? Karena hatinya itu tidak tertanam lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah mati. Contohnya Abu Jahal, bagaimanapun ayat Al-Quran itu turun, Abu Jahal tetap tidak percaya kepada Allah, tetap tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hati itu hanya saja adalah ia dengan sucinya daripada sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yaitu segala sifat yang membinasakan bagi ubudiyah ibadah kita ini. Kalau kita melaksanakan sifat-sifat tercela, maka itu akan menghanguskan ibadah kita daripada segala sifat basyariah seperti takabbur. Kamu tuh kalau tidak sayo, tidak makan kamu. Kalau tidak saya,
dak dapat rumah kamu. Kalau dak saya, nah, kalau dak kamu ngapo? Kan itu jawab pertanyaannya dak. Itu takabur, sombong. Siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya, mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, maka tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak masuk surga orang yang sebesar biji sawi ada kesombongan. Yang kedua, ujub. Apa itu ujub? Ujub itu bahasa kita lah sebenarnya, Pak. Takjub. Apa takjub tuh? Kagum. Kalau dalam bahasa tasawuf, ujub itu kagum dengan diri sendiri. Woi, saya ni orangnya istiqomah nih, ya tak? Nah, ini dalam hati nih. Woi, saya ni orangnya rendah hati nih, ya. Itu ujub, Pak. Nah, ini bedanya ujub dengan takabur. Kalau takabur membangga-banggakan diri. Ya tak? Kalau tidak saya itu kan takabur. Kalau ujub kagum dengan diri sendiri. Dan riya itu asal katanya dari ra'yu, yang artinya melihat. Riya amalan yang ingin dilihat. Sini bentar. Panggil. Nih, tengok. 5 juta duit nih. Nah, ini nak saya sedekahkan ini. Kau ikut saya. Sedekah. Foto kan? Cekrek, foto. Dia upload. Alhamdulillah hari ini sedekah 5 juta. Alhamdulillah hari ini sedekah 10 juta. Tapi kalau tidak timbul riak, tidak masalah. Walaupun di-upload, tapi tidak timbul riak, tidak masalah. Tapi kalau timbul riak, ini susah. Tujuannya untuk supaya dilihat, ditengok orang. Dan sum'ah, sum'ah itu sami'un, mendengar. Sum'ah, perbuatan atau amalan yang pingin didengar oleh orang. Biasanya kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan ada sum'ah tadi, kuat dikit. Ada orang sebelah nih. Dia dengar bacaan saya bagus. Nah, ini lain lagi. Ini sudah sum'ah. Tapi kalau ketika kita melafazkan baca Quran itu dengan kuat, tidak ada sum'ah, tidak masalah. Dan namimah, adu domba. Nah, ini sering-sering nih adu domba. Adu domba itu kalau bahasa dusunnya kambing belago ya. Kambing belago, Pak. Kenapa kambing belagonya? Diadu. Diadu kambing. Seperti itulah orang yang namimah itu. Si A, si B. Di sini cakapnya lain, di sini cakapnya lain. Diadu. Sehingga timbullah bahasa adu domba. Itu maknanya adu domba itu. Bukan kambing itu diadu. Bukan domba itu diadu, bukan. Itu maknanya seperti kalau ngadu orang dengan orang lain itu seperti ibarat mengadu domba. Dan ghibah. Mulut kita ini susah, Pak. Namanya lidah, tidak bertulang. Mudah baik menceritakan orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Seperti itulah orang yang menggunjing saudaranya, maka seakan-akan dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalau kita menganggap bahwa daging saudara kita yang sudah mati itu jijik, maka seperti itulah orang yang menjauhi riba. Nah, riba itu yang paling susah dihindari. Maka anggota tubuh kita ini semuanya bisa berpengaruh kepada dosa. Mata, kaki, tangan, mulut, kuping, telinga, kepala,
hati, semuanya. Dan hasad. Apa hasad itu? Iri, dengki. Susah hati nengok orang senang itu. Dan senang rasa hati ketika orang dalam keadaan susah. Orang beli mobil, awak tak senang nengoknya. Makanya kalau ada orang doa awak, berdoa gitu. Apa doanya? Ya Allah, timpakan rezeki seperti saudaraku itu kepadaku. Atau doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Ini yang diajarkan. Terkadang kita nengok orang mobil, paling korupsi itu. Entah duit mana yang diambilnya. Entah duit di kantor, atau dia nunggu lilin di rumahnya. Oh, ini pula nunggu lilin. Apa nunggu lilin itu? Nunggu lilin gini kan, supaya tidak padam lilin. Na'udzubillah. Hubbul mal, cinta harta. Memang seperti itu kita nih. Yakbaru ibnu Adam kata Nabi, wa yakbaru ma'ahudnani. Bertambahnya umur anak Adam itu dua hal yang mengikuti dengan bertambahnya umur itu. Salah satu daripada yang dua itu adalah hubbul mal, cinta harta. Maka orang kadang semakin tua semakin dipegangnya surat tanah tuh. Semakin tua semakin dihitungnya hak orang lain. Ini bahaya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita semakin bertambah umur kita, semakin banyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang diberikan tambah umurnya oleh Allah, maka dia akan kembali seperti ciptaan, seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya lagi kecil tuh hobi jajan, nih semakin tua nih besok seperti itu. Dan bercabang daripada segala asal ini dengan yang terlebih jahat pula, yaitu daripada berseteru dan marah dan menghinakan segala fakir dan ketiadaan percaya pada datangnya rezeki. Kita ini kadang tidak mempercayai Allah yang memberikan rezeki. Padahal rezeki itu kan Allah sudah ngasih kepada kita. Waktu habis bayar. Lewat berapa? Lewat 20 dah. Terkadang ya dah. Saya pernah juga ketemu. Nih saya belanjakan nih duit. Ini cerita saya lah nih. Ini cerita saya. Saya belanjakan duit itu. Saya belanjakan misal duit 20.000. Itu saya belanjakan. Itu nanti Pak berputar. Ternyata Pak, saya duit itu saya tahu tandanya. Ternyata duit yang 20.000 itu tadi balik lagi ke saya. Apa maknanya? Bahwa apa yang kita berikan itu bisa jadi balik lagi ke kita. Itulah perputaran rezeki kita. Makanya ada tuh di videonya itu. Sudah 10-15 orang balik lagi duitnya ke dia. Dan takut gugur martabat daripada segala hati makhluk, dan kikir dan panjang angan-angan, kurang malu, tidak kasihan, tidak qanaah. Nah, itu semua adalah penyakit daripada hati kita semua. Maka jangan kita biarkan segala penyakit itu masuk ke dalam hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka ingatlah bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka itu insya Allah hatinya akan terobati, hatinya akan tenang. Dan mudah-mudahan dengan pengajian majelis kita ini selalu zikir kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan mentenangkan hati kita, yang akan terus mengobati hati kita. Mudah-mudahan hati kita yang terus terobati ini, terus kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan hanya sekedar nyampaikan, tapi saya juga menasihati diri saya, karena tidak ada manusia yang sempurna,
saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan doa. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada malam Rabu depan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal ard abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.